Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Nulantari dari kelas 6C dengan NIM 2231101117. Di sini saya akan memberikan rangkuman dari video Bapak Bambang Priambodo yang berjudul Aneks 1 Pembuatan Produk Steril. Baik, saya akan langsung saja. Produk steril merupakan sediaan istimewa yang sejatinya mengalahkan garis pertahanan utama dari tubuh kita yang paling efisien, yaitu membran kulit dan mukosa. Maka bentuk sediaan ini harus terbebas dari kontaminasi mikroba dan bahan-bahan toksis yang lainnya, yang termasuk dalam sediaan steril yaitu preparat parenteral, preparat untuk mata, dan preparat irigasi seperti infus. Sesuai dengan CPOB, produk steril dibuat dengan persyaratan khusus. Tujuannya untuk memperkecil resiko pencemaran mikroba, partikulat, dan pirogen. Dan hal ini sangat tergantung pada keterampilan, pelatihan, dan sikap personalia yang terlibat dalam pembuatan. Pembuatan produk steril harus sepenuhnya mengikuti standar CPOB karena resiko yang ditimbulkan dari obat jenis ini sangat besar, seperti sepsis, yaitu inflamasi yang disebabkan karena preparat steril yang tidak memenuhi syarat. Ini adalah contoh gambaran sepsis. Garis besar proses pembuatan produk steril dibagi menjadi dua kategori, yaitu sterilisasi akhir atau post sterilization. Metode pembuatan produk ini digunakan untuk produk-produk yang tahan terhadap panas pada suhu 120 derajat Celcius selama 15 menit. Dan yang kedua yaitu produk yang diproses secara aseptis dengan sebagian atau semua tahapan, atau disebut aseptis processing. Metode ini digunakan untuk produk-produk yang tidak tahan terhadap pemanasan, sehingga proses produksinya dilakukan dengan proses aseptis. Untuk jaminan terbesar yaitu produk dari sterilisasi akhir, dan jaminan aseptis processing adalah media fill. Media fill sendiri menjadi tantangan besar oleh BPOM. Ini adalah gambaran proses sterilisasi terminal, di mana zat aktif obat, wadah, dan penutup serta eksipien dilakukan proses produksi dan kemudian dilakukan proses sterilisasi akhir, sehingga akhirnya menjadi produk steril. Sedangkan untuk produk yang dibuat dengan metode aseptis, masing-masing bahan yaitu zat aktif, wadah, penutup, dan juga eksipien masing-masing disterilkan dulu. Kemudian dilakukan proses produksi secara aseptis untuk menghasilkan produk steril. Jadi produk akhir tidak dilakukan sterilasi, sehingga betul-betul hanya mengandalkan dari proses produksi secara aseptis. Tipe-tipe kontaminan dibedakan menjadi dua, yaitu partikel yang hidup dan partikel yang tidak hidup, viable dan non-viable. Salah satu kontaminan yang paling ditakutkan di industri farmasi adalah endotoksin, yaitu zat pirogenik atau pemicu terjadinya demam, misalnya lipopolisakarida yang terdapat pada dinding sel bakteri. Reaksi ini berdasar dari demam hingga terjadinya kematian. Kenapa ditakutkan? Karena endotoksin ini sangat sukar dihilangkan, dan hanya bisa dihilangkan dengan metode sterilisasi panas kering pada suhu 180 derajat Celcius selama 3 jam, atau pada suhu ekstrim 350 derajat Celcius selama 1 jam. Jenis kontaminan lainnya yang jadi tantangan produk steril adalah virus, yang hidupnya tergantung pada inangnya. Contoh virus corona. Tantangan utama yaitu ukurannya yang sangat kecil. Sumber-sumber kontaminasi produk yang dihasilkan yaitu lingkungan, personel, mesin atau peralatan, dan mesin atau peralatan yang digunakan. Udara merupakan kontaminan utama sehingga dalam CPOB diatur syarat ruangan. Kualitas produk sangat dipengaruhi oleh kualitas udara yang ada. Nah, persyaratan HUAC dalam proses pembuatan obat diatur sangat ketat dalam CPOB. Kemudian yang kedua yaitu manusia memiliki 200 jenis spesies bakteri yang berbeda, termasuk baju kerja yang digunakan dalam proses sterilisasi. Yang ketiga yaitu mesin atau peralatan mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan. Yang paling perlu diperhatikan yaitu permukaan kritis, yaitu permukaan yang bersentuhan langsung terhadap sterilitas produk, wadah atau penutupnya. Harus dijaga sterilisasinya
sterilitasnya sebelum dan sesudah proses produksi berlangsung. Berikut adalah persyaratan CPOB 2018 terhadap pembuatan produk steril yang bisa dibaca di gambar ini. Persyaratan desain bangunan, klasifikasi ruang bersih dan sarana udara bersih, atau kualifikasi dan pemantauan ruangan tergantung pada jenis produk steril harus disesuaikan. Kondisi operasional di mana dilakukan proses produksi dan kondisi non-operasional yang tidak dilakukan proses produksi. Ruangan kosong disebut kondisi asbol condition. Ruangan yang ada peralatan disebut at rest condition, dan ruangan yang ada peralatan dan personel disebut in operation condition. At rest condition sama dengan kondisi non-operasional, dan in operation condition sama dengan kondisi operasional. Di CPOB diatur jumlah maksimum partikulat udara yang diperbolehkan untuk tiap kelas ruangan. Untuk tiap kelas, ruang kelas A di bawah LAV atau laminar airflow karena jumlah non-operasional dan operasionalnya memiliki persyaratan yang sama. Kelas selanjutnya B, C, dan D bisa dilihat di dalam gambar. Nah, selanjutnya CPOB juga merekomendasikan sistem tata udara untuk tiap kelas juga berbeda, bisa dilihat di gambar ya. Kelas A adalah zona untuk kegiatan yang beresiko tinggi, misal zona pengisian wadah tutup karet, ampul, vial, dan vial terbuka. Penyambungan secara aseptis umumnya dicapai dengan memasang unit laminar airflow di tempat kerja dengan kecepatan 0,36 sampai 0,54 meter per detik dalam ruang bersih terbuka. Maka dilakukan kualifikasi dan validasi ruangan. RABS atau kecepatan udara lebih rendah dapat digunakan pada ruangan tertutup dan kotak bersarung tangan. Kelas B digunakan untuk pembuatan dan pengisian secara aseptis. Kelas ini adalah latar belakang untuk zona kelas A, dan untuk kelas C dan D dalam proses pembuatannya mengandung resiko yang lebih rendah. Ini adalah contoh gambar kelas A dan B, dan ini adalah gambaran di mana laminar airflow di dalam ruangan produksi steril sering disebut UDAF atau unidirection airflow, yaitu aliran udara yang searah. Di CPOB juga diatur persyaratan ruangan dan bangunan. Adapun persyaratannya yaitu alur proses, kelengkapan sarana penunjang dan sesuai kebutuhan. Alur material harus mengikuti alur proses produksi. Tidak boleh terjadi persimpangan dengan alur personalia. Alur personalia tidak boleh melewati ruang proses. Terdapat koridor tamu yang untuk meminimalkan kontaminan. Nah, bisa dilihat di dalam gambar berikut. Jika ada tamu, bisa mengamati dari luar. Nah, untuk jalur barang bisa menggunakan pass-through hatches yang menggunakan sistem interlock yang diatur dalam CPOB. Dynamic passbox untuk ruang aseptis bisa mengatur kesterilan produk. Ini adalah persyaratan
ruangan dan bangunan sesuai kegiatan yang berlangsung. Konstruksi bangunan adalah standar konstruksi bangunan untuk ruang bersih lebih tinggi dari bangunan lain. Bahan konstruksi yang digunakan juga berbeda, yaitu ruang bersih dibangun dengan struktur kedap udara dan permukaan ruang atau bagian di dalam harus licin, mudah dibersihkan dan disanitasi. Sterilisasi ruangan dengan cara fumigasi dengan hidrogen peroksida. Di dalam ruang bersih harus tahan air, tidak retak, tidak melepas serat atau debu, tidak terdapat celah-celah yang sulit dibersihkan, hindari pintu dorong, hati-hati terhadap plafon semu atau alas rapat atau dilapisi rapat atau shield. Ketentuan sistem pipa bisa dibaca di dalam gambar berikut. Ruang bersih dinyatakan terkualifikasi selama 5 hari berturut-turut pada kondisi non-operasional. Untuk tujuan klasifikasi memakai alat penghitung jumlah partikel portable. Contoh penempatan mesin dalam ruangan kelas A dan kelas B. Airflow test untuk mengukur kecepatan dan keseragaman aliran udara dan juga pasokan udara bisa dilihat di dalam gambar. Bisa menggunakan smoke test dan bisa menggunakan HEPA filter leak test. Ruang bersih dan sarana udara bersih harus dipantau secara rutin pada saat kegiatan berlangsung. Frekuensi pengambilan sampel dan ukuran sampel dalam pemantauan zona kelas A ditetapkan sedemikian rupa sehingga sekian, terima kasih. Saya Intan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.